Shalom saudaraku, senang sekali bisa kembali menyapa saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada. Lebih sebulan saya mengalami gangguan kesehatan dan baru sekarang bisa hadir kembali lewat sabda dan berita. Karena itu baru sekarang ini juga saya bisa menanggapi sekilas vonis majelis hakim kepada para terdakwa kasus pembantaian Brigadir Joshua. Saudaraku, vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim kepada Ferdy Sambo dan hukuman berat kepada para terdakwa lainnya telah memperlihatkan hati para hakim yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan, yang menunjukkan betapa berharganya nyawa seorang Brigadir Joshua dan puluhan korban lainnya. Para hakim tak tergoda oleh tipu muslihat para terdakwa meski diwarnai derai air mata dan serangan gerilya untuk mempengaruhi vonis para terdakwa. Saudaraku, iblis tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus berusaha menangkap peluang yang ada. Vonis mati buat Ferdy Sambo dan hukuman 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati, 15 tahun penjara untuk Kuat Ma'ruf, dan 13 tahun penjara untuk Ricky Rizal di pengadilan negeri tentu masih akan terus mereka perjuangkan agar bisa lebih ringan di tingkat pengadilan tinggi, tingkat kasasi, bahkan nanti sampai tingkat gerasi. Kecuali vonis 1,5 tahun untuk Barada Eliezer yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dalam proses banding ini, iblis bisa saja menggoda mereka untuk menggunakan berbagai siasat untuk meringankan hukuman. Apalagi masih begitu banyak uang dan jaringan kekuasaan yang Ferdy Sambo miliki. Dan bisa jadi dia memegang kunci rahasia para pejabat tinggi yang selama ini ikut menikmati upeti dari bisnis judi dan prostitusi, bisnis tambang ilegal, bisnis narkoba, serta berbagai bisnis para mafia lainnya. Beranikah Ferdy Sambo membongkar semua itu untuk citra kepolisian yang lebih baik lagi? Yang dengan ini hukumannya bisa jadi dikurangi. Kita hanya bisa berdoa, kiranya perlahan kasus ini dapat berakhir dengan baik, dengan penyesalan dan pertobatan mereka. Yang pasti, vonis mati tidak lagi sengeri tempo hari. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, hukuman mati tidak bisa akan langsung dieksekusi. Kalau dalam masa percobaan 10 tahun terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Dan dari hukuman seumur hidup tentu bisa lagi berkurang menjadi hukuman 20 tahun. Kemudian akan berkurang lagi dengan berbagai potongan. Biarlah semua itu berproses dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan mari kita terus berdoa untuk proses panjang yang masih terus berjalan. Baiklah kita mengingat bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian para pendosa atau pelaku kejahatan. Tetapi yang Tuhan harapkan adalah penyesalan dan pertobatan. Dan setelahnya kita hasilkan buah dari pertobatan, sebab kasih setia Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.